pertama saya setelah lulus kuliah. Kalau lucu jadi komoditas tuh gimana gitu ya? Ya udah natural aja. Ternyata karma tulus kena ke saya. Semua berbalik ke saya. Sekarang jadi ya ngikut aja lah. Pokoknya gue selalu kalau di wawancara ngomong itu, terserah orang nulisnya apa lah. Nah duitnya gue kejar lah. Gak boleh ketawa-tawa lah gue ini. Namanya duitnya gue kejar lah. Kalau duitnya ketawa-tawa juga jangan dong. Inilah bertemu lagi dengan saya Tika dari Indonesia Talk. Di sini ada udah. Di sini ada 15.000 orang yang nonton. Bukan lagi. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya sih nggak asing ya, karena semua orang udah pada tahu banget dia. Dia namanya adalah Valentinus Gilang Kurniawan yang biasa dipanggil Gilang Gomlo. Oh iya. Waduh, gue harus ini deh gue. Nus berita ya? Nus berita 10 nih. 10 berita dari Digital Spy. Asik. Referensi kita dulu. Kok tahu banget sih? Dulu pernah kerja di sini ya? Pernah saya kerja di sini. Ini adalah kantor pertama saya setelah lulus kuliah. Waduh. Lulusannya? Eyesight. Isip. Kantor ya. Biar internasional aja, Mas. Iya. Saya UI. Oh, kamu UI. Universitas ISIP. Oh, sama juga ya UI ya. Iya. UIN ya? Enggak. Ini pakai kerudung? Ini baru hijau. Oh, baru hijau. Ini enggak sama. Dulu kan pakai kerudung ya kayak. Pakai kerudung. Waktu kita duet bareng. Nah, iya. Kawan inilah Valentinus Gilang Kurniawan adalah lahir di Jakarta 25 Februari 1987. Sudah usia berapa? 25 tahun ya? Hitung aja lah. Saya pokoknya udah pernah 2 kali Sweet 17. Iya, udah 35. Anak pertama dari 2 bersaudara ya? Ya. Anak pertama dari Bapak Anton dan Ibu Kristiana Triwidayati. Gua mau kulitin sih keluarga gua. Biar orang-orang tahu aja. Kalau anak-anak sini nggak pada ngatain, Anton ya bapak lu ya? Iya, jangan dulu banget. Kan lu kan bangga banget bapak lu naik. Iya sih. Apa tuh? Kuda-kudaan di Ancol. Bapak gua ke depan naik arung jeram kemana? Muntah dong. Agak lah, arung jeram muntah. Jet coaster baru muntah. Jadi anak ADC ya? ABCD. ABCD. Bekasi Cinta Damai. Asik. Biar anak Bekasi bangga nih, Pak Gilang. Baru Macet anjir. Demo. sarjana S1 Ilmu Komunikasi ya. Lulusan kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membanggakan itu ya. Ya. Memiliki nama panggung Gilang Gomlo, nama ini tenor sejak zaman kuliah hingga menjadi nama panggung. Nah, lu bisa ceritain gak ke kita nih, Gilang Gomlo? Udah balik lagi, terima kasih udah balik ke rumah lama ya kan? Iya bener. Gimana auranya? Auranya ya sama aja ya ternyata. Ada dapat uang jajan mingguan nggak Mbak Damai? Nggak ada. Makan siang bersama tetap ada dong. Itu yang paling gue ingat kalau di sini. Kalau dulu kan hari Jumat kita dibagi-bagi duit tuh. BLT namanya. BLT. Bantuan langsung tekor. Iya. Langsung habis duitnya. Langsung dibuat Jumat malam-malam gitu ya? Iya, buat party kan. Si anak party banget. Gaul banget. Lu bisa dibilang sekarang ceritain dong gimana karir lu setelah lulus kuliah sampai sekarang katanya udah terkenal banget ya di acara lapor Pak. Iya. Udah jadi artis dong lo sekarang. Kagak, bener kagak. Ya ngapain sih? Pinjam duit. Kayak sebenarnya ngalir aja kok. Saya Tika ya? Iya, Tika. Iya. Tika ini ngalir aja sih gue, maksudnya dulu sempat lulus kuliah kan 2010 gue memutuskan untuk, karena gue udah mulai nge-MC dari 2007 dari panggung musik. Enggak, lu angkatan berapa sih? 2005. Lu angkatan berapa? Gue 2015 baru lulus. 2015 nikah lu. Gue 2009. Hah? 2009. Lulus ya? Masuk kan 2003 ya?
Iya. Iya kan? Ini belum ya Kak? Ini belum lima tahun. Ini anak isip juga tuh. Mana? Ini anak isip. Oh iya. Ini anak isip. Banyak coy anak isip sini. Angkatan berapa? Ini angkatan 99, itu 98. Ya anak isip mah banyak kan di media nggak di BEJ. Iya. Nggak ada. Masa anak isip di bursa efek. Lanjut kuliah nih. Selesai 2010 gue memutuskan untuk ntar aja lah cari kerja lah. Setahun gue mau coba survive dari MC. Padahal ya, waktu itu kan gue masih memulai lah, masih merintis. Ternyata MC-nya tuh MC musik atau MC nikahan? MC musik iya, MC nikahan kalau teman-teman terdekat aja. Kalau CRT juga dia. MCRT, semuanya cuy, semuanya. Berarti penontonnya mama dong? Iya. Dibayarnya pakai? Paling makanan. Makan. Iya, paling. Ya ada lah uang ongkos mah. Terus sempat event-event majalah Hai dulu, gue sempet tuh keliling sekolahan. Kok gue ngerasa setahun berjalan, kayak gue tetep pengen kerja deh, gue pengen nyobain kerja gitu. Pengen nyobain kerja, ketemu lah nih Mbak Tika nih, dari Kelurahan Menteng gitu. Oh iya, Keramat Jati. Ketemu Teko lah, kayak, lu mau kerja tempat gue? Ayo, yaudah masukin CV. CV lah gue di sini. Udah keterima, akhirnya nge-handle yang muda.com tuh. Iya, dulu punya satu situs yang muda.com namanya. Buat karena anak mudanya lah ya, karena anak mudanya. Tapi yang paling gue inget kalau dia nyuruh gue liputan artis. Ngapain sih artis lu? Beritain orang udah terkenal, ngapain diberitain? Iya. Gue Tapi sekarang dia jadi artis, Bos. Nah, itu sekarang jadi Itu karma lu. Karma gua. Lu ngina artis, lu jadi artis. Iya, wah Makanya anjing. lu ngina pejabat, lu jadi pejabat. Nggak mau. Ini nanti Dika. Iya. Kenapa pejabat? Ada nggak jadi deh. Terus. Ya udah akhirnya sempat di sini 9 bulan. Berjalan di sini 9 bulan terus Udah punya bekal ya ke media gitu. sebelumnya gue magang dulu di Prambors, sempat waktu kuliah tuh kita ada KKL kuliah kerja lapangan, gue di Prambors tuh. Enggak, tadi dulu. Jadi lu nge-MC itu tepatnya pas SMA atau Kuliah 2007. Itu nyoba-nyoba atau memang lu udah pertama kali lu nge-MC emang kecemplung atau memang Gue nawarin diri, Jat. nawarin diri? Iya, nekat gue. Ih, pede banget. Nah itu dia tuh. Karena gue nggak suka sama MC. Kenapa? Kayak sotoy, anaknya sotoy. Itu nawarin diri. Jadi lu inget gak acaranya apa? Ingat gue acara VR Pop, acara indie pop, skena indie pop nih, panggung di Jalan Bumi. Oh, Jalan Bumi Majestic, lu juga pernah ke situ, Jalan Bumi Majestic, acara-acara musik lah. Emang nih gue tahu orang ini dari skena Britpop nih, dari zaman-zaman anak-anak Britpop nih. Sotoy banget nih orang nih. Siapa sih? Ada lah. Nggak, sebut Sekarang aja. jadi wartawan juga. Iya, sebut aja. Ada ntar aja. Kan di sensor, sebut aja. Ntar ya. Bukan tutupan dong kalau gitu dong. Ada ntar aja, ntar gak salah. Udah, kan gue punya geng Pondok Gede tuh, nongkrong di situ tuh. Nah. Ya masa MC-nya dia lah. Siapa terus lah MC-nya? Gue aja dah. Gitu. Bermula dari situ ya. Karena dari situ, abis itu gue telepon Ajis, 2.000. Oh, itu berarti lu sendiri awalnya ngajuin? Awalnya sendiri gue ngajuin. Ah. Lu mau sama siapa? Ntar gue telepon deh temen gue. Ajis 2.000 lah yang gue telepon. Dari situlah kita mulai. Dulu Ajis udah di IKJ? Udah, Ajis gue di ISIP, Ajis di IKJ. Gue kenal Ajis dari zaman fans club Naif. Oh. Dari 2004. Kenal sama Ajis. Ya nongkrong bareng, gue tahu banget dia bego-begonya, goblok-gobloknya kayak gimana. Ya udah akhirnya Ajis oke. Ajis oke. Naiklah kita pertama kali tuh di tahun 2007 itu. Mantap. Enak juga nih ngata-ngatain orang. Itu doang gua. Itu berarti yang pertama. Itu pertama. Nah, setelah itu ngalir aja. Ngalir aja udah. Terus ke radio. Banyak atau Makin banyak dalam artian lumayan gua di tahun itu pas 2007 bokap gua pensiun. Gua udah gak minta uang jajan. Uang kuliah juga ya? Iya, gua uang kuliah tetap dia mau bayarin Oh, iya. karena kata dia itu tanggung jawab gua, itu janji gua sama lo. Jadi uang jajan Lu gua udah pernah gak pernah cerita minta tuh, lagi. cari uang kuliah sendiri gitu sampai lulus atau gimana? Apa skripsinya atau gimana? Skripsi iya gua Iya. nyari duitnya sendiri. Pokoknya Dari MC itu ya? ya tetap ngakal-ngakalin lah. Bayarannya segini pak, gue lebihin 1,5 juta yang kayak gitu-gitu. Iya, namanya. Iya, ya jangan malu.
zaman dulu masih bego kan kita kan. Ya udah akhirnya dari situ ya seru juga maksudnya nge-MC. Gue senengnya karena ketemu banyak orang, terus ya karena emang mulutnya terlalu lancip kali ya mulut gue ya. Maksud gue kayak gue seneng nih. Nggak, apa kalau istilahnya kalau di stand up comedy tuh nge-raving tuh lu ngerespon penonton-penonton tuh. Nah, itu tuh ya, interaksi ke situnya. Plus lu nonton band gratis. Tapi kan apa ya, speaking lu bicara ke depan orang tuh kan gak gampang. Benar. Gitu. Kenapa lu berani gue ayo maju gitu? Itu kan pasti ada triggernya, nggak cuman gue gedek sama ini kan pasti gue pengen nyoba tapi kan Basicnya karena kayaknya suka bercanda di tongkrongan. Tapi kan bercanda lu nggak mungkin bisa masuk dulu ke ini kan. Tapi Siapa nih? Kok? Kamu budaknya? Kamu kok berlutut di depan aja? Ajat, astaga, masih mau kayaknya triggernya gara-gara emang di tongkrongan tuh. Tongkrongan kan, ya kita dulu tongkrongan nimpelin apa sih? Iya kan, lu juga kita juga pernah nongkrong bareng dulu di kampus. Iya. Tapi abis dari inilah ke radio, di situ tiba-tiba kelapor Pak. Gimana ceritanya tuh bisa? Inilah gue radio tuh sekitar 7 atau 8 tahun tuh gue di radio. Dari Prambors gue pindah ke grupnya Indika, ada Hits FM dulu. Abis itu gue terakhir tuh di Global Radio. Sambil jalan itu gue juga punya internet radio kan, bareng-bareng sama temen gue sih dulu radio itu. Datanglah pandemi nih, gue masih sempat bikin radio play gitulah sama dulu radio. Terus Ajis main ke tempat Wendy, bikin konten bareng Wendy Cagur. Ternyata pernah menyaksikan gua sama Ajis itu nge-MC di acara ulang tahunnya Naif ke-21 di tahun ini tuh. Pecah tuh ya. Iya, gua Ajis, Vincent Desta MC-nya. Si Gilang mana, Jis? Ada. Coba ajak sini main. Dari hari pertama gue main ke situ, gue langsung bikin konten bareng sama dia. Langsung ya? Langsung. Pintu rezeki kebuka tuh ya? Pintu rezeki ternyata kebukanya di situ. Terus kemudian akhirnya masuk lapor Pak. Tapi ya, gue dari dulu tuh gue denial gitu, maksud sama diri gue kalau gue tuh nggak mau mentahbiskan diri gue sebagai komedian. Karena ya dulu zaman masih tolol lah, masih muda kayak kalau lucu jadi komoditas tuh gimana gitu ya. Ya udah natural aja. Ternyata karma terus kena ke saya. Semua berbalik ke saya. Sekarang jadi komedian ternyata. Tapi beneran pengen disebut komedian apa sekarang? Sapaannya Gilang Gomblo komedian atau Gilang Gomblo as a MC artis? Nggak usah pakai label kali ya. Nggak pakai label ya. No label aja lah, no label lah. Tapi kan kalau pakai label bayarannya mahal. Iya, masa? Ya ngikut aja lah. Fantastis. Pokoknya gue selalu kalau di wawancara ngomong itu, ntar terserah orang nulisnya apa lah. Terserah lah dari medianya nulisnya. Tapi lu karena banyak temen stand up ya, jadi apa lu sering dilabeli stand up comedian atau? Nah iya, gue juga kadang-kadang orang menyangka gue juga komika karena mungkin gue main sama Ajis, padahal hanya orang biasa yang beruntung. Tapi kalau suruh stand up bisa ya? Nggak bisa lah, harus persiapan kok. Stand up tuh harus persiapan, setahu gue ya, harus nyiapin materinya. Harus bener-bener tahu ya mau roasting siapa. Iya, harus menguasai itunya lah, yang gue rasa itu belum gue kuasai secara baik lah. Terus sekarang kalau lu jaga moodnya gimana tuh? Kalau misalkan lu kan udah ketemu sama orang-orang yang punya nama besar ya, kayak misalnya Andre Taulani, Haji Andre, ya kan Wendy, Ayu Ting Ting. Gitu. Lu gimana cara ngeblend gitu sama mereka gitu? Jaga mood lu tuh gimana? Gua untung nggak mood swing juga orangnya, maksudnya datang ke situ, gue selalu ingat kalau ini kayaknya ini pekerjaan yang paling menyenangkan yang pernah gue kerjain nih, karena pas lagi nunggu segmen lo ketawa, pas main lo ketawa. Isinya ketawa doang ya? Isinya ketawa terus gitu maksud gue. Serius. Nah duitnya gue kejar lah, nggak boleh ketawa-tawa lah gue ini. Namanya duitnya gue kejar lah. Kalau duitnya ketawa-tawa juga jangan dong. Pokoknya itu maksudnya gue selalu mensyukuri itu. Lo dateng ketawa, main ketawa, pulang ketawa. Ya itulah, gue bersyukurnya di situ aja. Jadi gue jarang nggak mood sih, cuman paling kadang suka ketemu mentoknya. Misalnya kita dapat guideline nih,
kan lo harus mencari nih apa kelucuannya. Gue mulai pakai penerapan nyiapin materi gue. Iya. Apa ya? Paling nggak beberapa peluru lah gua Itu siapin. setelah lu masuk ke dunia industri TV, Iya. lu Nah, gue belajar dari Andika Pratama. Oh. Dia harus menyiapkan bahan-bahan. Jadi dari semua tokoh itu yang paling lu pelajari tuh si Andika. Banyak sebenarnya. Iya. Siapa apa aja? Kalau lu ngelihat Pak Andre nih ya, sepenglihatan gue ya, dia levelnya udah beyond lah. Dia mau ngomong apa, bertindak laku seperti apa, pasti kita ketawa. Kalau Pak Wendy, dia itu bisa ngerespon dengan cepat. Misalkan lu ngomong apa, dia cari patahannya, dia bales tuh omongannya. Terus act out-nya juga oke. Selalu bikin gerakan-gerakan yang lucu, mimiknya juga lucu. Andika Pratama dengan persiapannya itu. Terus ya Kiki dengan nge-build sesuatu gitu kan. Kalau misalkan komika kan tuh kalau mau ngerosting orang kan dia harus nge-build, harus nganternya kayak gimana, ngedelivernya, terus cari patahannya. Ya udah jadi banyak banget, tapi memang ternyata metodenya si Pak Andika Pratama tuh maksud gua wah oke juga ya. Jadi kita masuk tuh nggak deg-degan, nggak kosongan gitu kok. Karena ada pelurunya. Iya, ada pelurunya. Karena kan ini pekerjaan yang belum banget gua kuasain sebenarnya kan. Gua baru 1,5 tahun di sini. Sedangkan yang harus bermain dengan lawan-lawan main yang sudah ada di dunia komedi lebih dari 20 tahun mungkin. Berarti komedi di teman lingkungan sama komedi industri beda ya? Beda kayak. Banget. Beda. Lu harus jaga image nggak sih? Masa harus jaga omongan nggak sih kalau misalnya di situ? Oh iya, kalau jaga omongan iya. Cuma kan untung kalau kita kan tapping, jadi ada teknologi namanya editing kan. Ya tetap kalau mau nyeplos, kadang-kadang butuh ceplosan-ceplosan yang jorok untuk menghangatkan suasana di situ. Tapi itu nggak masuk episodenya ya. Kan kita juga pakai penonton juga kan, pakai penonton juga. Oh jadi emang perlu tuh kalau yang jorok-jorok lu bisa buat ngangetin suasana di situ. Jadi banyak sebenarnya dan masih terus belajar juga gua. Tapi lu udah ngeblend di situ terus udah main film ya? Main film belum? Belum. Pernah. Main film itu filmnya si Kemal Palevi lah. Bantuin. Iya pernah satu. Jadi apa? Jadi mahasiswa gitu, jadi koordinator demo. Serius? Asli. Jiwa gitu. Karma juga dah. Gue paling kesel kan ngeliat bocah-bocah mahasiswa demo kan dari zaman kampus. Itu apa judulnya? Abdullah Takeshi. Jadi ada orang Jepang ketuker tumbuh di keluarga Arab. Ada orang Arab ketuker tumbuh di keluarga Jepang. Oh gitu. Absurd. Pokoknya kesini awal-awal berdua deh tuh. Ayo kita ini nih. Lagi mos. Lagi orientasi, lagi ospek. Lupa gue ya, lagi ospek. Pokoknya gue jadi kakak kelas gitulah. Tapi pengalaman nggak terlupakan ya. Iyalah main film. Karena lama pasti syutingnya. Berapa lama? Gue dari pagi sampai malam, Jat. Itu sehari doang? Sehari doang gua. Cameo aja tipis-tipis. Iya. Bayaran lumayan kan? Yang ada. Justru pandemi membuat lo malah makin ini ya. Iya. Orang pada susah tapi lo malahan rezeki kebuka ya dari Itu sih. dari masuk Wendy, terus lapor Pak, bikin rumah. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Pandemi. Karena gue bersyukur gue tuh kan sekarang tinggal bareng sama teman-teman kan. Jadi kita nyewa rumah gitu di Tebet. Terus pandemi datang tuh. Ya at least kita punya temen berlima di situ yang kita bisa ngapa-ngapain aja ya. Terus kalau gue mikir kalau gue di rumah doang, wah hancur sih hidup gue sini. Mau ngapain gitu? Gak punya duit ya kan? Saya nggak punya duit. Enggak, duit kegerus aja terus kan. Akhirnya disitulah, makanya gue concern juga sama Ruru Radio. Wah kita bikin apa ya? Kita bikin drama radio yuk. Gue bikin drama radio waktu itu sempet tuh pengisi suaranya si Adit Insomnia sama Dinda Kanya Dewi. Terus ada naratornya Fluxtube sama Danila tuh gue bikin berdua itulah. Baru abis itu ternyata after Lebaran kan mulai ada event-event digital. Ya oke lah masih survive lah. Terus ketemu Wendy lah. Bikin konten bareng. Ya gue nggak expect juga akan masuk TV sih gue nggak pernah punya angan-angan itu juga ternyata. Tapi yang ada. Tapi ternyata ketemu gue nyampe di sini juga ya. Maksud gue kayak
Makanya gue pas pertama kali sebenarnya gue agak-agak insecure sama diri gue sendiri sih. Iya. Sampai gue harus ngerasa kayak gue nggak pede banget gue. Karena harus bermain dengan orang-orang besar gitu yang udah lama lah di dunia pertelevisian. Ya udah akhirnya gue balik lagi ke bokap nyokap, balik lagi berdoa. Yang Religius ya sekarang ya? tadinya gue nggak pernah ngelakuin itu, gue nggak sedekat itu sama keluarga gue nggak sedekat itu juga sama Tuhan. Pas ternyata gue rapiin lagi ulang, gue mulai lagi, gue restart lagi diri gue, pintu lainnya ternyata terbuka. Waduh, tuh pelajaran dari situ ya. Pelajaran jadilah orang Kristen. Ya itu buat lu, ya buat teman-teman, buat domba-domba gue aja. Domba-domba lu kan baru kepotong kemarin. Oh ya, ih, serius oh. Ih, takut banget. Baru lu Enggak, sering aja gitu. Ternyata, wow, ternyata, kenapa saya bener yang nggak dari dulu ya? Ada gitu-gitunya, tetap ada pamrih-pamrih yang Enggak, tapi ada triggernya kan itu sebelumnya. Belum bisa balik. triggernya uang gue habis. Sumpahnya. Manusiawi banget ya. Gue mulai lapor, Pak. Nol gue. Rp0. Rp0 karena gue habis bayar gue harus bayar termin rumah gue ketiga nih. Termin bangun rumah. Gue harus bayar sekitar 80 juta. Udah habis uang saya. Terus kayak, gue telepon adek gue kayak, pinjam duit lu ya. Padahal gue udah janji sama adek gue nggak akan ngotak-ngatik duit lo nih. Bangun rumah udah duit gue aja. Lu bantuin tipis-tipis aja lah. Udah gue kira pinjam duit adek gue gitu, maksudnya kayak anjir, gue dibuat ya dibikin ulang lagi aja gitu loh, Jat, maksudnya segininya ya ternyata ya. Nah, ternyata itu 2021 ya? 2021. Nah, 2021 ada up and down ya? Up and down. 2021 tuh menurut gue kayak naik Halilintar aja tuh di Dufan tuh, naik jet coaster sih. Ya nangis deh lu. Agak. Insya Allah. Saat itu gue senengnya punya pekerjaan baru. Tapi Susahnya yaitu gue sempat kehabisan uang. Iya. Gue kehabisan uang. Kenapa Bingungnya ya? dapat. kena varian Delta ya? Varian Delta keluarga gue. Iya. Ya itu sedihnya salah satu anggota keluarga, nggak salah satu sih, bokap, nyokap, adik sepupu gue kena varian Delta dan akhirnya nyokap berpulang. Oh, nyokap gara-gara itu? Iya, di bulan Agustus. Jadi kayak, wow. Kayak ketampar banget ya? Ketampar banget sih, maksudnya tapi kayak, kok semua apa ya namanya ya? Semua rasa ya? Iya. Semua rasa lu campur di tahun ini gitu, maksudnya salah satu tahun yang tidak nggak akan pernah gue lupain sih. 2021 tuh maksudnya momen-momen terbaik gue tuh ada di situ semua ya, maksudnya sampai harus merelakan nyokap meninggal juga kan, dan selama nyokap di ICU kan gue juga harus tetap syuting. Harus tetap. Gue sampai ada di momen kayak misalkan lagi ketawa-ketawa nonton syuting segmen, kok gue ketawa-ketawa ya? Kan nyokap lagi susah nyari napas nih. Tapi ternyata tetap gue bisa ngelakuinnya dengan tenang, ya itu karena pasti doa nyokap juga lah. Ya itu sih, itu yang wah dituntut banget sih profesionalisme lu di situ sih. Ketika lu mungkin lagi kesusahan atau lagi terjadi sesuatu sama keluarga lu, tapi lu tetap harus bisa ngehibur orang, itu sih. Gue belajar banyak dari situ juga tuh. Komedi ini berarti ini dunia yang baru buat lu ya? Baru. Menurut lu tuh bisa dipelajari apa enggak sih? Menurut gue bisa nih. Bisa ya? Iya. Berarti lu ada peluang tuh ya? Ya gue ada tahu. Sekarang aja misalkan kalau lo memang mau jadi komika, banyak banget nih video-video komika yang bikin cara menulis materi, cara ngedelivernya ada juga. Terus ya menurut gue kan kita kayaknya sampai mati akan terus belajar deh. Iya. Iya gak sih? Iya. Kayaknya kalau yang jalannya itu dulu kayak boring juga kan. Bener banget. Kayak Anda nih dulu reporter, sekarang jadi sekret. Belajar juga kan? Ya kan? Anda dulu di das politik, sekarang di ekonomi. Ya kan? Belajar, semuanya belajar kan? Gak mungkin kita jalan di situ-situ aja kan? Walaupun kita emang paling gak ngerancanain juga kan? Yang kagetan tuh lebih seru. Yang dadakan tuh lebih seru. Lu mau kasih tips apa nih buat ke teman-teman anak muda nih yang mau istilahnya haruslah struggle gitu jalanin hidup gitu, lu mau berjuang nggak gitu, buat istilahnya orang yang nggak deket-deket banget sama orang tuanya, ketika
Ya lu bisa Jangan kasih sampai tips-tips gitu, motivasi. jangan sampai kehilangan momen lah istilahnya. Iya. Ya kehilangan momen lah untuk gak deket sama orang tuanya segala macam. Ya kalau misalkan itu buat, tapi menurut gua wajar sih kok di masa kita 20-30-an tuh Masa muda ya? masa muda itu kan kayak lagi Masa yang berapi-api. ayo kemana aja yuk, ngapain tidak peduli, aku adalah aku. Itu di 20-30 tuh. Nyampe umur 30, ngapain lagi gue ya? Nah itu, jadi menurut gua ya itu nggak perlu lu kalau memang lo orangnya planning banget ya bisa lo rencanakan, tapi ya akan harus siap dengan kekecewaan ketika rencana itu tidak bisa berhasil ya. Kok Anda jadi sekarang jadi itu? Bener nggak? Iya. Gua nih ya nggak pernah gua ngerencanain apa-apa di hidup gua. Nanti tulus aja ya, jangan. Ya karena tolol gua. Gak punya gua gak pernah punya rencana apa-apa. Tapi setelah gue masuk ke sekarang umur 35 kayak gue harus merencanakan sesuatu sih. Makanya buat lu yang mungkin lagi ya mencoba semua hal apapun gitu yang masih muda-muda ya gue rasa coba aja. Momen lu nanti akan deket lagi sama orang tua tuh ntar akan datang sendiri deh. Gak perlu lo set, gak perlu apa, lu gak perlu ngebohongin diri lu sendiri. Sama kalau misalkan buat kerja sih menurut gue banyakin nongkrong aja. Biar ya gue semua dapat kayak gini gue dari gara-gara nongkrong. Link ya. Link, Network. relasi. Networking. Banyakin nongkrong, Yang ngopi. pengen nongkrong, jangan ntar asam lambung, ngopi. Iya. Nah, sekarang Kenal sama siapa aja lah ya. Ya, betul. sampai di titik ini lu udah merasa ini puncak atau ada yang lu harus kejar lagi? Menuju saya puncak. Hah? belum mau sampai puncak saya. Belum. Iya. Terus Saya lagi targetnya- menikmati jalannya. Targetnya ke depannya apa nih? Targetnya, ya bisa main terus aja. Nyanyi lah kali. Bingung lu ya? Ada bingung ya? Gue bener gue umur 40 gue mau nyanyi. Lu jangan cengin muka dia lu. Gue umur 40 mau nyanyi gue. Nyanyi apa? Apa ya? Enggak, tapi gua percaya suara lu ada bagus. ya, ada modal lah ya. Cuma mau yang mau denger ada nggak? Nah, ada. Ngejar-ngejar 10 masa nggak ada? Iya. Bisa bener. Mungkin rencana ke depan itu kali ya. Sama bisnis aja lah. Bisnis sama. Mungkin eyelash extension, nail art, sama waxing. Beneran lu? Sumpah, gue lagi kepikiran itu loh. Kok waxing sih? Lah emang kenapa? Oh. Iya, cari patahannya aja. Iya. Toh juga pasti banyak cewek-cewek, itu nggak akan selesai. Maksud gua, ininya ya, customernya ya. Iya. Itu. Jangan dipancing. Iya, enggak. Jangan belok. Gue udah mikir nggak enak. Gue udah mikirin itu sih, kayak oke juga kayaknya nih. Oke. Karena gue sempet manicure, pedicure gue kemarin. Iya. Gue kayak, ih seru juga nih ya. Apa ini? Gasaknya. Iya. Sama lucunya. Iya. Kok ada wastafel tapi ditaruh di kaki? Oh. Di tangan dong, wastafel di atas. Iya. Di kaki. Atau enggak biasanya di badan ya, Mas? Iya. Itu mah kolam cetek. Oh. Iya. Yang kayak aduh, gelangnya basah. Iya. Itu mah tempat sedekah. Iya. Sorry ya gue. Masih pengennya itu Jat, gue nggak mau ngerasa. Enggak, maksud gua target pribadi lu nikah lah misalnya lu. Iya, amin. Kapan nih? Umur segini kan udah Iya. siap lah membuahi lah. Iya. Gue takutnya keenceran tuh. Sumpah dah. Ada rasa takut juga ada gitu, insecure ya. Tenang coy, ramuan Madura ada yang untuk nonton. Ada. Ya udah, tenang lah Tapi kayak gitu. sekarang bulan apa? Siapa yang bilang tadi makin tua makin kental? Oke tuh. Ada jangan Enggak, lu bilang kan kata tadi di ini apa udah ada calon. Iya, mudah-mudahan. Target tuh ya. Tahun depan atau tahun ini, Kang? Tahun depan lah. Insyaallah ya. Iya. Lagi nabung ya. Lagi nabung lagi. Berarti terplanning nih sekarang yang hidup ya. Iya, jadi terplanning anjir. 35 coy. Iya. Masalah 35 anjir. Masa gue nggak pernah planning apa-apa kok. Di planning sendiri gitu sama Tuhan. jalan nih sama Tuhan gitu. Thanksin juga kalau kita nggak punya planning. Iya. Iya kan? Anjir. Lu menjadi dewasa. Atau seperti lagunya It Gitaf, takut jadi dewasa.
Ini sekarang masuk kuis nih, jawab cepet aja nih. Kuis? Iya dong. Lu Bisa apa pertanyaan? Suka ini dong, suka TikTok juga ya? Kalau gue lihat tuh lo mau Agak, itu mah cuma konten buat acara doang. Gua mah kagak punya TikTok Tapi lu gua. luas banget. Ya kalau luas mah ya biasa lah. Anak lah disco gua. ya? Lincah. Adis ya lu? Adis, anak disco. Adis. Masih lincah lah gua. Kuis jawab cepet ya. Nah, Pilih yang kecil atau yang besar? cepet. Iya. Bukan, kecil besar. Lah katanya jawab cepet. Iya. Cepet Jawabannya harus cepet. Dilakukan dengan cepat. Iya. Bukan jawabannya cepet semua. Iya. Oke. Kecil besar. Oke. Pilih yang kecil atau besar? Besar. Beda ya sekarang ya? Loh. Konteksnya kemana dulu nih? Iya. Sebagai manusia, lu pasti akan milih yang besar. Oh tuh. iya. Iyalah. Rezeki yang besar, rumah yang besar. Iya. Kalau kecil-kecil kan ya udah. Tapi kalau kecil ujungnya besar, Bisa. Sulit. Boleh, itu boleh. Boleh. Saya suka kecil besar, saya suka. Gak punya tipe soalnya. Gak punya tipe. oke. Yang kedua, lebih muda atau lebih tua? Kalau cap lebih tua. Cap ya, ini gua deep down lah. Anjir. Terus. Anjir. Apa tadi? Tua apa muda? Tua apa muda? Lebih tua apa lebih muda? Muda. Muda. Karena Lebih muda. Lebih mungkin lebih banyak insight kali ya. tante, lu yang ngasih insight. Iya. Susah banget pertanyaannya nih. Lebih tua, enak sih. Digiring. Digiring. Kayak manja-manja pasti bisa. Aduh. Ini bakal banyak yang diedit ya kan? Tapi kalau yang muda juga gue digiring. Hah? Wow. Pasif deh. Baik, ketiga nih. Pikiran lu udah traveloka ya? Yang ketiga, Ayu Ting Ting atau Hesti Purwadinata? Wah. Pilihan yang sulit Ayo seperti ting-ting gue. Kenapa? Gue udah pernah bilang sama dia sendiri, gue tuh ngefans sama Ayu. Iya. Anak-anak Prambors tuh tahu gue ngefans sama Ayu. Dia zaman Ting-ting. dia di mana kemana? Iya, di mana terus Sambal Sambal Lado. Lado. Iya, Ayu Ting Ting gue. Iya. Tim ATT gue. Ayu Ting Ting gue. Andre Taulany atau Wendy? Wah, anjir pertanyaan. Perpilihan sulit. Lama lu ini mah. Gue Wendy. Gua cepet. Gue Wendy. Kenapa? Karena kalau sama Pak Haji tuh Kayak sungkan. iya mas Kata orang sungkannya tua. kayak iya benar. Halo Pak Haji. Kapan-kapan Harus main sini dihormati. ya? Pak Haji tuh kayak harus dihormati lebih, bukan lebih ya maksudnya kayak badan gue kalau sama dia tuh jijik segitu sungkan gitu ya. iya. Kalau sama Enak. Wendy, Kalau asik sama aja Wendy kayak masih temen. iya, masih kayak temen, kayak sepantaran lah. Terus yang kelima, MC atau komedian? Bakar ya pertanyaannya. Aduh disuruh pilih lagi. Pilihan yang sulit ya? Iya, pilihan sulit. Ternyata pas dijalanin komedian aja deh. Karena cuan. Iya karena kecuan dan ketawa-ketawa. Iya. Itu tuh ketawa-ketawanya itu loh. Buset. Ada lagi Blessing mau tambahin, banget. Jat? Cukup ya? Dah. Cukup. Kamu mau minjem uang ya? Iya. Kamu pelan-pelan. Tunjuk uang ini. Kamu pelan-pelan mau kocok-kocok dengkul. Gue dari tadi mikirnya kemana-mana mulu, ngeri gue. Apa sih? Bikin kemana-mana anjir. Bisnis waxing, tay. Beneran itu beneran. Beneran. Butuh terapis. Papa udah bilang, ntar kalau yang ada yang mau mijet gue yang training ntar. Papa kan jago mijet dia. Karena lu sekarang mau jadi komedian, kan udah gak jadi MC. Nah sekarang lu tutup dah nih. Ya? Acara ini. Ya, tutup pakai apa dong? Aduh. Terima kasih udah nonton saya, Gilang. Terima kasih sudah menyaksikan saya Gilang Gomlo di kanal Inertia Talk di nila.com Bersama bersama Tika Teko dan juga Ajat Bajuri. Yeay!